Halo, saya Serasto, saya Pak Andit Tarkam. Kali ini saya mau ngebahas Barito Putra, Laskar Antasari. Eh, Barito Putra itu tim yang nyaris turun kasta di musim lalu, tapi terselamatkan dan ada perombakan yang cukup signifikan dari Barito Putra. Dari jajaran pelatih mereka juga mendatangkan Dejan Antonik, pelatih yang cukup berpengalaman di Liga Indonesia tentunya, baik sebagai pemain maupun pelatih, dan dia tahu seluk-beluk sepak bola Indonesia. Dan sebenarnya Dejan Antonik ini pelatih yang punya kapasitas yang cukup bagus ketika dia diberi kebebasan. Dan ini pelatih yang menurut saya pelatih yang apa ya, kalau dilepas gitu, dilepas dalam artian terserah kamu improve apa, dia akan maksimal. Terbukti Arema IPL waktu itu ya, kalau nggak salah dia sama Arema IPL, dan setelah itu dia di PBR, Pelita Badung Raya 2024 2014 mereka itu semifinal. Bahkan Persib Bandung ketika main di lawan PBR itu susah sekali menang. Artinya peran peran seperti apa yang diberikan kepada Anthony Griezmann itu akan menentukan langkah tim ini ke depan. Pembelian pemain menurut saya sih oke ya. Mereka punya pemain-pemain baru, Renan Alves yang dari musim lalu ada ini di jajaran asing ya. Lalu ada Rafinha, Rafael Silva, lalu ada pemain Rio Tanoma, pemain baru ya, pemain baru dari Jepang. Tapi kita tahu juga Barito tuh punya pemain-pemain muda yang menurut saya sangat sangat potensial ya. Ada Muhammad Firly, ada Bagas Kava, ada Arif Jelani, ada siapa namanya yang dari anak Jakarta itu, ada juga si Buyung Ismulesi, ada anak Jakarta siapa sih namanya, lupa. Oh, Raffi Saharil, lalu ada pemain-pemain lama mereka yang tetap dipertahankan seperti kiper Aditya Harlan, loyalismen Rizky Pora, ada juga masih ada Bayu Pradana di situ. Tim ini tinggal diolah sebenarnya, perpaduan antara sejumlah pemain baru seperti Selamat Budiono dengan pemain-pemain lama, Lutfi Kamal salah satunya. Menurut saya Barito punya kans untuk menjadi kuda hitam. Tidak, tapi saya berani bicara bahwa Barito nasibnya tidak akan seperti di 2021 2022 yang nyaris tenggelam karena agak sedikit waktu itu agak sedikit telat start di putaran keduanya. Jadi kalau saya lihat di putaran dari awal dari pramusim, Barito Putra sudah menunjukkan bahwa mereka cukup solid, dan ini menurut saya modal bagus untuk menghadapi Liga 1 mendatang. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena Dejan Antonik itu pelatih yang cukup peka, yang cukup detil menurut saya, dan dia punya pengalaman banyak hal di Indonesia. Dia punya banyak pengalaman di sebagai pemain, dia juga punya pengalaman sebagai pelatih, dan menurut saya ini akan berpadu dengan dengan pemain yang dimiliki sekarang, termasuk Barito mempertahankan pelatih fisik mereka Victor Tinoco yang sudah lama, Vitor Tinoco maksudnya, sudah lama di tim itu, dan dari era Jackson. Terus ada pelatih-pelatih lokal yang digunakan. Artinya backroomnya cukup bagus ya, cukup beragam, dan cukup 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 bisa diandalkan. Kalau saya bilang di posisi berapa Barito Putra akan finish, Barito Putra bisa finish di kisaran 10 besar, tapi yang pasti bukan yang pasti ya, saya prediksi ya, kalau yang pasti itu punya Allah. Saya prediksi Barito Putra ini nasibnya tidak akan seperti musim lalu yang nyaris terdegradasi. Jadi Barito Putra akan jadi tim yang walaupun mungkin berat ke 5 besar, tapi di 10 besar atau di 12 besar dia akan, bahkan saya bisa bilang Barito Putra bisa finish di posisi
antara 7 atau 8 di musim ini. Itulah Barito Putra. Tapi kita tunggu Barito main di mana nih? Stadionnya kan masih di renov tuh. Kita tunggu. Oke? Terima kasih.